Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Mata TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nuzul Haq kembali hadir di layar kaca Anda. Dan seperti biasa kami hadir dalam program Fikih Muamalah, tentunya bersama narasumber kita yang telah hadir di studio pada malam hari ini, yaitu Ustaz Dr. Rahmat Abdurrahman LC.MA. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam ini Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, para pemirsa Mata TV dimanapun Anda berada, tema yang akan kita angkat pada kesempatan malam hari ini yaitu tentang hukum sewa lahan. Baik, ini Ustaz, tentang berkenaan dengan tema kita pada malam hari ini. Iya. Tentu kemarau panjang yang cukup menggelisahkan sebahagian di antara kita, dan alhamdulillah dengan izin Allah sekarang sudah masuk di musim penghujan Ustaz. Alhamdulillah. Dan kita melihat bagaimana lahan-lahan yang dahulunya tidak produktif dengan adanya hujan yang merupakan berkah dari Allah ini, bagaimana selayaknya kita memandang kondisi seperti ini Ustaz? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pertama, kita mengajak pemirsa sekalian ya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat turunnya hujan ya. Setelah melalui musim kemarau yang panjang, dan kita berdoa, bahkan melakukan sholat ya, istisqa, minta agar hujan segera diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa kita. Allah menurunkan hujan, dan alhamdulillah hampir merata lah sesuai dengan yang kita ketahui ya, sejauh pengetahuan kita. Hampir merata di seluruh wilayah di negara kita. Salah satu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila hujan turun yaitu doa Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini membawa manfaat. Nah, membawa manfaat salah satunya adalah kesuburan tanah, kesuburan lahan. Lahan yang ada tanah untuk bercocok tanam yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi umat manusia sebagai fasilitas buat kehidupan mereka. Di dalam agama kita ini terdapat anjuran untuk dimakmurkan, diolah, dikelola sehingga menjadi lahan yang produktif ya. Di dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk motivasi dan anjuran untuk mengelola lahan yang ada, bahkan lahan mati yang tidak berpemilik ya, pada waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ahya ardhan maitatan fahiya lahu. Siapa yang menghidupkan lahan mati, lahan tidur, maka tanah itu atau lahan itu sudah berubah menjadi miliknya. Jadi terjadi perpindahan kepemilikan menjadi status hak milik apabila lahan itu sudah dikelola dengan baik dan dijadikan sebagai lahan yang produktif, memberi hasil dengan bercocok tanam, bercocok tanam, bertani atau berkebun. Nah, ini adalah anjuran di dalam agama kita untuk lahan-lahan itu jangan ada yang tidur, apalagi sampai menjadi lahan yang mati ya. Lahan yang dibiarkan seperti itu saja, begitu saja tanpa ada upaya untuk mengelolanya dengan baik. Meskipun juga tentu saja agama kita menganjurkan untuk ada keseimbangan antara pengelolaan lahan dengan kesejahteraan umat manusia ya. Lahan yang dikelola itu dan dijadikan sebagai tempat yang produktif tentu saja untuk kepentingan umum dan kesejahteraan umat manusia, dan diharapkan agar menjadi sumber untuk kesejahteraan umat manusia dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem dan lahan tersebut. Nah, kita tidak mau lahan yang tadinya tidur atau lahan yang tadinya mati dikelola dengan sistem kapitalisme ya, hanya untuk menguntungkan satu pihak
akhirnya diperjualbelikan dan tidak ada keseimbangan antara pembangunan atau pengelolaan lahan dalam bentuk pembangunan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Akhirnya yang terjadi adalah ya kita merasakan di kota-kota besar, hampir di seluruh kota besar di negara kita ini, setiap hujan turun yang terjadi justru bukannya membawa manfaat, malah menjadi musibah ya, bencana banjir, musibah tanah longsor dan sebagainya. Ini adalah satu hal yang patut untuk diperhatikan. Ada keseimbangan dalam mengelola lahan dan menjaga keseimbangan lingkungan ya. Tujuannya adalah agar kita bisa mendapat manfaat sebesar-besarnya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan bagi kita sebagai fasilitas dalam kehidupan ini. Nah, lahan yang mati atau lahan yang tidur di dalam agama kita tadi sudah ada anjuran. Demikian juga dengan bercocok tanam. Bercocok tanam, bertani atau berkebun ya, mengelola sawah atau kebun dengan baik, itu dalam agama kita juga ada anjurannya. Ya, walaupun juga tentu saja ada keseimbangan. Anjurannya misalnya Nabi SAW mengatakan dalam salah satu hadis yang sahih insyaallah bahwa apabila konteks bahasa Indonesianya begitu ya, apabila ada di antara kalian yang memegang satu bibit tanaman dan ia sudah menyangka besok hari kiamat, maka hendaknya ia menanam bibit itu. Saking pentingnya urusan. Begitu pentingnya urusan bercocok tanam itu, urusan pertanian, urusan perkebunan. Besok kiamat saya pegang bibit, Nabi katakan tanam dulu bibit itu. Itu adalah anjuran yang datang dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga perlu ada perhatian ya yang besar dari kita semua umat manusia agar supaya hal ini tidak ditinggalkan. Tidak ditinggalkan dalam arti bahwa semua orang akhirnya mencari kerja di kota ya, lalu akhirnya meninggalkan lahan-lahan yang ada di daerah, akhirnya terbengkalai ya. Lahan tidur bahkan menjadi lahan mati. Kita tidak inginkan seperti itu. Nah, lahan yang banyak sekarang ini dan kita melihat itu di negara kita, sedapat mungkin dikelola dengan baik oleh pemiliknya secara langsung atau diberikan kepada orang untuk dikelola. Nah, disinilah datang hukum yang berkaitan dengan sewa menyewa lahan itu. Seorang pemilik lahan tidak mampu untuk mengelola secara langsung, maka ia berikan kepada orang lain untuk dikelola dengan cara disewakan. Karena ia tetap masih ingin memiliki lahan tersebut, tanah itu, baik untuk keperluan pribadi ataupun keperluan masa yang akan datang buat keturunannya, begitu ya, anak-anaknya, maka ia bisa untuk menyewakannya kepada orang lain yang memang mau mengelola lahan itu sehingga menjadi produktif ya, ada hasil yang diberikan oleh lahan itu kepada kesejahteraan umat manusia. Kalau kita pahami pemirsa yang sangat berbahagia bahwa dunia sekarang ini lagi kesulitan pangan ya, kesulitan pangan. Beberapa tempat di wilayah negara kita pun juga seperti itu, terjadi kesulitan pangan. Yang awalnya ada target untuk kita surplus beras, ternyata sekarang kenyataannya tidak seperti itu. Kemarau panjang kemarin itu mengakibatkan sebagian wilayah gagal panen. Nah, sekarang awal musim hujan, ayo yang punya lahan, ayo segera dikelola dengan baik sehingga menjadi produktif. Nah, kekurangan pangan yang ada jangan sampai meluas karena itu akan mengakibatkan masalah itu ya. Ya, walaupun sudah ada program pemerintah untuk ada pangan atau makan alternatif selain beras ya, selain nasi yang menjadi konsumsi utama kita di negara ini, tetapi bagaimanapun perhatian terhadap pangan itu harus diberi porsi yang besar ya, porsi yang besar. Jangan sampai negara lain menjadi produsen pangan, lalu akhirnya kita yang harusnya menjadi produsen malah menjadi pengimpor, kan begitu ya. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan peristiwa beras plastik, itu jadi berbahaya. Nah, olehnya itu kita menganjurkan, ayo lahan-lahan yang ada ini kita kelola dengan baik. Sekarang ini adalah awal musim hujan,
Alhamdulillah, ini satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan produksi lahan kita dengan bercocok tanam. Menanam padi sebagai bahan makan pokok kita nanti yang nasi. Kemudian atau hal-hal lain yang berkaitan dengan lahan yang kita miliki itu, gitu ya. Nah, bagi yang tidak mampu untuk mengelola sendiri, maka boleh untuk ia menyewakan kepada orang lain untuk mengelolanya. Tetapi ada syaratnya, ya. Ada syarat dan ada berapa panduannya. Nah, panduan tentang sewa lahan inilah yang patut untuk kita perhatikan agar supaya kita bisa mengelola lahan itu dengan baik dan memberi produksi atau hasil yang bagus, tetapi juga tidak melanggar norma dan nilai-nilai agama. Gitu ya. Baik, sebelum saya masuk dari sewa lahan ini, Ustaz. Ya. Tadi ada sebuah pernyataan tentang bagaimana pengelolaan lahan itu harus diseimbangkan dengan kesejahteraan umat manusia. Apakah ini bisa kita katakan sebagai sebuah himbauan bagi mereka yang memiliki lahan yang banyak kemudian bisa memanfaatkan orang-orang yang mungkin tidak memiliki penghasilan tetap untuk mengelola di kondisi yang produktif ini, Ustaz? Ya, tentu saja bahwa tanah itu kan Allah ciptakan sebenarnya untuk kepentingan umat manusia, gitu ya. Kepemilikan atas lahan dan tanah itu sendiri walaupun menjadi hak milik kita dalam catatan sipil atau kenegaraan dalam hal ini akta kepemilikan, itu tidak boleh menghilangkan fungsi dan manfaat dari tanah itu sendiri, ya. Seperti saya katakan tadi bahwa pengelolaan lahan dengan sistem kapitalisme itu akan membuat umat manusia menjadi sempit. Orang sekarang serba salah ingin mencari lokasi dan lahan untuk dipakai dan dipergunakan, mereka susah. Karena dimiliki oleh beberapa orang dan dipergunakan untuk keperluan dia sendiri atau diberikan kepada orang tapi dengan cara Tertentu gitu saja. Cara tertentu membayar dengan harga yang tidak murah, gitu kan. Nah, lahan itu boleh untuk dikelola, tetapi ya tentu saja tidak boleh menghilangkan hak kepemilikan seseorang atas lahan dan tanah tersebut, ya. Karena ya dalam agama kita bagaimanapun yang namanya hak milik pribadi itu sangat dijunjung tinggi, sehingga anjuran untuk berbagi itu ditujukan kepada pribadi-pribadi. Orang yang memiliki harta tidak boleh untuk dirampas hartanya secara batil, tidak dengan alasan yang benar, tetapi pada saat yang sama ia dianjurkan untuk berbagi kepada sesamanya umat manusia. Karena semua ini Allah ciptakan untuk apa? Untuk kesejahteraan bersama. Dan begitu aturan dalam agama kita itu, berbagi kesejahteraan dengan harta benda yang kita miliki. Termasuk antara lain adalah lahan dan tanah yang kita pegang itu, ya. Kepemilikannya. Berbagi apakah bisa kita katakan dalam bentuk sewa? Boleh, Ustaz? Boleh. Tetapi nanti akan kita singgung ya bahwa tentu saja sewa lahan untuk tujuan produktif dan untuk tujuan pribadi itu nanti akan ada perbedaan, gitu ya. Kita tahan dulu, Ustaz. Ya. Baik, para pemirsa TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami dalam program Fikih Muamalah bersama narasumber kita Ustaz Dr. Rahmat Abdurrahman LCMA yang mengangkat tema tentang hukum sewa lahan. Sekali lagi tema kita tentang hukum sewa lahan. Baik, Ustaz, tadi sempat kita menyinggung tentang bagaimana lahan itu ada yang diperbolehkan dan ada yang dibolehkan, dan juga saya pernah mendengar hadis Nabi SAW tentang Nabi melarang untuk menyewakan lahan. Bagaimana dengan hal ini, Ustaz? Iya. Saya juga membaca ya di dalam Sahih Muslim dan beberapa kitab hadis lain disebutkan dari salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu dan beberapa orang sahabat Nabi yang lain bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menyewakan tanah, menyewakan lahan kepada orang. Namun ketika Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, sahabat yang meriwayatkan hadis itu sendiri, ditanya di dalam Sunan An-Nasa'i, ini saya bacakan ya, ada teks yang datang dari sahabat itu sendiri, Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu.
dari Hanzalah bin Qais, salah seorang tabi'i, berkata, ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitab sunannya. Sang ulama berkata, Sa'altu Rafi' ibn Khadij an kira'il ardi. Saya pernah bertanya kepada Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu tentang menyewa tanah atau lahan. Faqala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kira'il ardi. Maka beliau menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk menyewakan lahan atau tanah. Qultu, saya pun bertanya kembali kepada sang sahabat radhiyallahu anhu untuk memperjelas. Qultu bidzahabi wal wariq, yang dimaksud untuk menyewa tanah atau lahan itu adalah dengan emas dan perak. Maksudnya dalam segala kondisi menyewa lahan dengan uang, ya, dengan emas dan perak, karena pada waktu itu orang berinteraksi dengan emas dan perak, ya, dinar dan dirham. Qala, maka Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu menjawab, la, tidak demikian. Innama naha anha bima yakhruju minha. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang itu adalah apabila sewanya diambil dari hasil lahan itu sendiri. Fa amma adz-dzahabu wal fiddatu, adapun apabila sewa lahan itu dengan emas atau perak, fala ba'sa, maka boleh saja. Nah, keterangan sahabat Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu sendiri tentang hadis ini dan penjelasan beliau menunjukkan bahwa larangan untuk menyewa lahan itu hanya apabila ada atau tertuju kepada kondisi tertentu. Ya. Nah, apa yang menjadi kondisi tertentu itu? Yaitu sewa lahan itu diambil dari hasil lahan itu sendiri setelah dikelola. Nah, itu pun juga dalam konteks khusus. Maksudnya begini, apabila saya ingin menanam padi, ya, lalu saya menyewa lahan orang lain untuk sawahnya, lalu saya bertanya kepadanya berapa sewanya, harganya. Apabila kami sepakat bahwa sewanya itu adalah jumlah tertentu dari hasilnya, tanpa persentase dari hasil itu, dari hasil pengelolaan sawah tersebut, maka mungkin itulah yang dimaksud oleh hadis ini, ada larangan. Mengapa? Karena itu hukumnya adalah gharar. Gharar maksudnya kita tidak mengetahui apa yang akan kita dapatkan. Kan begitu. Saya seorang petani misalnya bercocok tanam, tidak punya lahan, saya datang kepada orang yang punya lahan, lalu dia mengatakan, saya akan ambil dari sewa untuk lahan saya yang Anda akan kelola itu dengan jumlah misalnya 100 karung beras. 100 karung beras. Dengan prediksi bahwa mungkin akan dapat 200 karung, ya, atau 300 karung beras dengan space atau dengan volume 1 karung 50 kg misalnya, begitu ya. Yang seperti itu. Tapi persyaratannya atau sewanya adalah seharga 100 karung beras. Kan begitu. Nah, 100 karung beras ini ketika sudah dipatok seperti itu, kita tidak tahu. Prediksi boleh saja hasilnya adalah 200 sampai 300 karung gitu ya. 200 karung berarti kurang lebih 1 kuintal, ya, atau 1 ton, ya. 1 ton, bahkan 1 ton lebih. Tapi kita tidak tahu bahwa hasilnya nanti akan seperti itu. Sebab dalam perjalanannya bisa terjadi produksi yang kurang dari itu. Nah, atau mungkin gagal panen. Atau bahkan mungkin gagal panen. Gagal panen. Sehingga ketika mematok dari awal dari hasil produksi sawah atau lahan itu dalam bentuk nominal, nanti akan terjadi gharar, ya, hasil yang kita tidak tahu apakah saya akan dapatkan seperti itu atau tidak. Yang kedua adalah kezaliman. Dan semua gharar itu adalah kezaliman. Kezalimannya di mana? Kalau saya mendapatkan 200 kg, ya mungkin adil. Tapi kalau saya cuma dapat 110 karung misalnya, pemilik lahan mengambil 100 karung, saya hanya mendapat 10 karung. Atau kalau kurang dari misalnya 100 karung, saya tidak dapat apa-apa. Berarti saya dizalimi. Tapi kalau ternyata hasilnya surplus,
sampai 500 karung, nanti yang pemilik lahan akan merasa, oh ini saya tidak adil dong. Dapatnya dia 4/5, saya cuma 1/5 gitu kan, kalau hitung-hitungannya nominal. Nah, mungkin yang dimaksud oleh larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dari penjelasan sahabat perawi hadis itu sendiri, yaitu Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu, adalah bentuk seperti itu. Sebelum mengatakan di sini, innama naha anha bima yakhruju minha. Nabi melarang untuk menyewakan lahan apabila sewanya itu diambil dari hasil produksi sawah atau lahan itu sendiri. Nah, dari sini bisa kita pahami bahwa hukum sewa lahan itu asalnya atau pada dasarnya adalah boleh. Adalah boleh. Yang dilarang itu adalah satu bentuk tadi itu. Sehingga selain bentuk itu hukumnya tetap. Karena berdasarkan penjelasan Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu sendiri bahwa fa'amma dzahabu wal fiddatu fala ba'sa. Apabila disewa dengan emas atau perak maka boleh saja, tidak ada larangan. Jadi bukan hasilnya begitu. Bukan hasilnya. Jadi prosesnya adalah begini. Kalau saya seorang petani datang kepada pemilik lahan, kami sepakat bahwa lahan itu saya kelola, maka sudah harus ada kesepakatan nilai sewanya itu berapa. Nilai sewanya berapa? Apakah saya bayar di muka atau bayar di belakang? Satu ya, saya menggunakan uang 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, 5 juta rupiah, misalnya begitu ya. Nah, itu sesuai dengan kesepakatan kami. Yang kedua adalah apabila ingin mengambil dari hasilnya, hasil dari produksi lahan tersebut, maka mungkin boleh, tetapi dengan cara prosentatif. Prosentasi maksudnya apa? Berapa hasilnya, maka diprosentasikan. Misalnya 50-50. Jadi ada rasa adil gitu kan, keadilan. Ternyata hasilnya adalah 100 karung, ya sudah 50-50 jadinya. Gitu kan? Nah, jadi hukum asalnya adalah boleh dan prosesnya adalah seperti yang kita jelaskan tadi. Adapun proses bahwa pemilik lahan itu mematok atau menetapkan jumlah tertentu yang akan ia dapatkan dan dia ambil sebagai nilai sewa ya dari hasil produksi lahan itu sendiri dalam bentuk gharar, dalam bentuk tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, maka itulah yang dilarang. Nah, seperti itu ya. Saya juga beberapa kali menemukan tentang bagaimana sebuah pembicaraan antara pemilik lahan dengan yang mengelola lahan, misalnya sawah gini Ustaz, ya, di dalam sebuah daerah tertentu. Apakah ini termasuk yang dibolehkan dengan syariat ketika misalnya saya memiliki sebuah lahan, kemudian dikerjakan oleh orang lain dan mengambil setiap 10 karung itu 1 karung untuk yang mengelola. Apakah ini termasuk yang dibolehkan? Untuk pengelola? Untuk yang mengelola gitu Ustaz. Apakah ini dibolehkan dalam syariat ataukah ini sesuatu yang salah satu bagian dari kezaliman? Ya, kalau yang itu boleh, sebab itu kan nilainya upah jadinya ya. Jadi lahan-lahan milik saya, kemudian bibit-bibit milik saya mempekerjakan orang begitu ya. Jadi ia sebagai buruh saya, dan saya akan berikan upah dengan cara seperti itu. 1/10 gitu kan. 10 karung hasilnya maka 1 diberikan kepada buruh. Itu boleh seperti itu, karena itu pada hakikatnya adalah upah ya. Jadi tidak masuk dalam perkara lahan yang disewa. Bukan sewa ya, bukan sewa, melainkan mempekerjakan orang ya, mempekerjakan orang. Baik, kemudian dan ada sistem lain sebenarnya ya. Apabila mereka mau bersama-sama. Jadi pemilik lahan menyiapkan lahan, nggak usah disewa, saya sebagai petani itu menyiapkan bibit dan langsung mengelola. Sistem kerjasama. Sistem kerjasama. Ya. Dalam Islam itu disebut dengan al-musaqah. Ya. Musaqah itu artinya seperti kalau dalam jual beli adalah mudharabah, gitu. Sistem bagi hasil. Bagi hasil tapi pertanian, ya, bercocok tanam. Baik, para pemirsa TV dimanapun Anda berada, kita harus jeda dulu Ustaz. Kita akan lanjutkan beberapa selingan berikut ini dan jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda. Terima kasih masih bersama kami dalam program Fikih Muamalah bersama narasumber kita Ustaz Dr. Rahmat Abdurrahman LC.MA yang mengangkat tema tentang hukum sewa lahan. Baik, tadi setelah kita mendengarkan bersama tentang bagaimana larangan Nabi SAW tentang
menyewakan suatu Iya. lahan tertentu dengan cara menetapkan lebih awal hasilnya. Iya. Apakah ada hal lain Ustaz yang terlarang di dalam hal sewa lahan ini Ustaz? Kalau merujuk kepada penjelasan sahabat perawi hadis ya yang menjelaskan tentang larangan menyewa lahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu, penjelasannya tadi seperti itu. Bahwa yang dilarang itu bukan apabila sewanya telah ditentukan dengan nilai emas atau perak. Ya, emas perak karena mereka pada waktu itu memang menggunakan dinar dan dirham ya. Dinar itu uang emas, perak itu adalah uang perak. Dirham, maaf. Dirham adalah uang perak. Nah, sehingga bisa kita pahami dari situ bahwa yang dimaksud ini adalah sewa atau nilai sewa lahan tersebut berupa nominal dari dari hasil. Ya, di sini katakan bima yakhruju minha gitu ya, dari hasil lahan itu sendiri. Baik itu dalam bentuk hasil sawah, yaitu padi atau kebun ya, atau dalam bentuk nominal uang misalnya. Ya, saya menyewa ini atau hukum sewanya adalah sekian, tetapi nanti dibayar dalam bentuk uang dari hasilnya sekian misalnya ya, tanpa ada kesepakatan sebelumnya ya. Kesepakatan sebelumnya. Nah, semua hal ini dilarang sebab memang secara umum di dalam agama kita masuk dalam kaidah umum gitu, bahwa tidak boleh bertransaksi ekonomi apabila yang ditransaksikan itu ada gharar, ya, ada ketidakjelasan ya. Nah, ketidakjelasan atau ketidaktahuan, baik itu objek transaksi ataupun penyerahan, misalnya kita sudah pernah bahas bahwa tidak boleh berjual beli untuk suatu objek yang tidak ada kejelasan kapan bisa diserahkannya ya. Itu masuk dalam konteks umum, yaitu hukum gharar. Gharar adalah ketidakjelasan. Nah, ini juga seperti itu. Sehingga apabila ada kesepakatan yang jelas dalam arti bahwa nilai sewanya berapa ya, kemudian temponya berapa lama, apakah 1 kali tanam, musim tanam, atau 1 tahun misalnya, atau berapa lama, jelas. Kemudian pemanfaatannya, apalagi kalau sudah berbicara pemanfaatan ya, pemanfaatan untuk bercocok tanam misalnya ya, sawah, padi misalnya dan sebagainya, itu akan lebih bagus. Semakin jelas itu akan semakin bagus. Sebab ya kaidah umum dalam fikih muamalah bahwa semua transaksi itu dibangun atas dasar bayyinah, kejelasan gitu ya. Nah, ini yang nampak dari larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, buktinya bahwa pada beberapa riwayat juga dijelaskan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang sewa menyewa tanah ya. Sini dikatakan kembali dalam terdapat di Sahih Muslim juga, kemudian disebutkan oleh Imam An-Nasa'i dalam hadisnya. Di sini disebut tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Abdullah bin Umar kana yukri ardahu hatta balaghahu anna Rafi' bin Khadij kana yanha an kira'il ardi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyewakan lahannya kepada orang lain hingga mendengar berita bahwa Rafi' bin Khadij melarang dan menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaqiyahu Abdullah faqala ya ibn Khadij, madza tuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qira'il ardi. Ketika Abdullah bin Umar bertemu dengan Rafi' bin Khadij, beliau bertanya, apa yang kamu sampaikan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk larangan itu? Faqala Rafi' li Abdillah, sami'tu ammi wa kana qad syahida badran yuhadditsani ahla ad-dar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an qira'il ardi. Kata Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, saya mendengar paman saya dan kedua orang ini, yaitu Rafi' dan pamannya adalah peserta perang Badar, ikut dalam pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepada atau menyampaikan atau Ammayyah menceritakan kepada keluarganya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyewakan lahan. Artinya bahwa
pada zaman itu orang menyewakan tanah. Ya. Sampai ada informasi bahwa dari Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu bahwa Nabi melarang hal itu. Namun ternyata setelah dikonfirmasi kepada beliau, menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah apabila itu diambil dari hasil lahan itu sendiri. Nah, mengapa bisa kita pahami dengan jelas? Ini sesuai dengan kaidah umum dalam transaksi ekonomi. Pertama harus ada kejelasan objek, yang kedua harus ada kejelasan transaksi, begitu ya. Yang ketiga harus ada kejelasan tempat dan sebagainya. Hal-hal yang bersifat umum. Ini sesuai dengan kaidah umum itu. Nah, olehnya itu kita sampaikan, apabila bukan dalam bentuk ini, itu hukum asalnya adalah boleh. Nilai SEO ditentukan, waktu penyerahannya kapan, yang kedua adalah temponya berapa lama, baik diukur dengan waktu ataupun diukur dengan musim tanam ya dan sebagainya, siapa yang akan mengelola dan sebagainya. Hal-hal yang jelas seperti itu insya Allah akan memudahkan untuk lahan itu dikelola dengan baik dan mudah-mudahan bisa memberi berkah ya dalam pengelolaannya. Gitu ya. Baik. Kemudian selanjutnya Ustaz, apa ini ada suatu kasus misalnya Ustaz, apakah boleh dan dalam syariat ini memandang dan juga bukan termasuk dalam larangan Nabi tadi, iya, misalnya mengambil sewa lahannya itu dan juga mengambil sisa hasil panennya gitu Ustaz, tetapi tidak ada unsur dan merasa terzolimi di dalamnya, apakah ini termasuk yang dilarang oleh Nabi ataukah? Unsur terzalimi itu kan memang sangat relatif ya. Ada orang yang mengatakan saya merasa dizalimi, ada yang mengatakan saya tidak dizalimi dengan cara seperti itu. Memang sangat relatif. Nah, disinilah peran aturan agama itu memberi batasan agar supaya apa? Relativitas itu menjadi kurang. Jadi kurang. Anda mungkin tidak merasa dizalimi dengan sebagai seorang petani tidak merasa dizalimi ketika ia mengambil 100 karung misalnya. Walaupun hasil sawah Anda atau hasil pengolahan itu hanya 110 karung misalnya, Anda tidak merasa dizalimi. Tetapi orang lain merasa dizalimi dengan itu. Karena yang bercocok tanam adalah dia, masa hanya mendapatkan 10 karung. Sedangkan pemilik lahan yang hanya punya lahan itu dapatkan 100 karung, itu kan bagi dia, mungkin bagi dia tidak merasa adil. Nah, disinilah peran agama untuk memperkecil itu. Meminimalisasi ya, meminimalisir sifat atau rasa relatif tadi, relatif adil atau tidak adil, adil atau zalim. Dan itu berlaku pada seluruh kaidah umum. Dalam sistem mudharabah juga seperti itu. Perdagangan yang berbagi hasil begitu ya. Saya tidak bisa mengatakan berikan saya misalnya keuntungan 5 juta untuk satu transaksi. Dari mana uang 5 juta itu? Hitung-hitungannya seperti apa? Mungkin ada prediksi. Oh, keuntungannya ini akan nanti sampai misalnya 10 juta. Sehingga ketika saya minta 5 juta itu, ya saya berarti akan meminta 50%. Tetapi kan perdagangan sama saja dengan bercocok tanam ya, walaupun kemungkinan dagang itu kan akan lebih besar risiko gitu ya. Saya bisa mendapatkan 10 juta keuntungan, bisa juga mungkin hanya 6 juta rupiah, misalnya begitu ya. Makanya dalam sistem transaksi seperti itu, yang paling adil adalah prosentatif. Adalah prosentasi. Berapa persen kalau memang mau mengambil dan menerima dari hasil lahan sebagai biaya sewa. Persentase saja, 10% kah, 20% kah, ya sesuai kesepakatan. Sehingga tidak ada yang merasa dizalimi. Nah, kalau tidak merasa dizalimi, orang yang tadi merasa dizalimi dengan nominal sudah hilang gitu kan. Karena lebih adil. Sedangkan orang yang tidak merasa dizalimi juga tidak merasa apa-apa karena memang persentase juga akan menguntungkan dia, kan begitu. Jadi syariat ini mengadilkan gitu. Itu yang kita maksud, bahwa aturan agama itu Allah turunkan untuk supaya potensi untuk kita berselisih itu jadi kecil begitu. Walaupun potensi selisih tidak akan dihilangkan, tetapi diperkecil. Maka ada yang namanya akad transaksi. Itu sudah kita bahas pada pelajaran kita yang lalu, yang awal-awal ya, bahwa salah satu prinsip Muhammad dalam Islam adalah al-bayyinah atau kejelasan atau transparansi. Tujuannya adalah apa? Untuk meminimalisasi itu, memperkecil potensi konflik antara dua pihak yang bertransaksi. Baik, mungkin selanjutnya tentang bagaimana tentang misalnya dalam sebuah lahan ada pajak tertentu yang dibebankan oleh negara. Apakah ini dikembalikan kepada pemilik lahan ataukah orang yang menyewa itu, Ustaz? Sesuai kepada kesepakatan. Kalau selama masa pengelolaan itu kena pajak, sesuai dengan kesepakatan. Walaupun kalau hukum asal kan pajak itu dikenakan atas pemilik lahan. Kan begitu. Maksudnya gini, kalau tidak ada pembicaraan dan
kesepakatan untuk poin itu pembayaran pajaknya siapa yang menanggung, maka kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya adalah pemilik lahan. Yang bertanggung jawab begitu Karena saja. milik dia kan, miliknya. Nah, pajak itu kan kalau dikenakan atas milik, bukan atas pemakai. Nah, itu hukum asal. Tetapi ketika dibicarakan itu akan lebih bagus supaya menghindari sengketa dan konflik antara keduanya. Ya. Kemudian Ustaz, ini ada pertanyaan dari via SMS interaktif Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia di Jambi. Begini Ustaz, ada orang tua yang meminjam uang pada anaknya untuk menambah modal usaha Ustaz. Dan dia memberikan hasil kebunnya untuk anaknya sampai dia bisa mengembalikan uang tersebut. Tapi tanah itu sudah dihibahkan kepada anak tersebut. Yang dihibahkan itu tanahnya. Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Saya tidak paham maksudnya. Dia berikan terus dia hibahkan, maksudnya gimana? Awalnya orang tua ini meminjamkan uang kepada anaknya. Meminjam Ustaz, untuk menambah modal usaha. Kemudian dia memberikan hasil kebunnya. Hasil kebunnya di sini untuk anaknya sampai dia bisa mengembalikan uang tersebut. Jadi dipinjamkan hasil kebunnya Ustaz untuk bisa mengembalikan uang yang dipinjamkan tadi. Kemudian setelah itu tanah itu dihibahkan kepada anak tersebut. Kemudian bagaimana hukum di antara tanah yang dihibahkan ini? Apakah dia statusnya masih disewa misalnya Ustaz dalam lahan ini ataukah seperti apa Ustaz? Ya kalau sudah hibah berarti sudah pindah kepemilikan dong berarti ya. Pertama seorang orang tua meminjam kepada anaknya tidak ada hubungan orang tua dengan anak dalam masalah transaksi seperti itu ya. Jadi harus jelas bahwa kebun itu diberikan kepada anak sebagai manfaat karena sudah mengambil uangnya, itu hukumnya tetap tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena itulah kelebihan atas utang yang diambil dari anak yang bersangkutan. Ketika bapak atau ibu mengambil atau meminjam uang dari anaknya, itu lebih bagus dimasukkan dalam skema bagi hasil. Usahanya usaha apa misalnya? Masuk entah mudharabah, entah musyarakah. Mudharabah itu kalau jual beli, kalau musyarakah itu adalah usaha. Usahanya apa? Masukkan aja uang anaknya itu sebagai penyertaan modal dalam usaha tersebut. Nah, dari modal itu yang disertakan dalam usaha tersebut, kalau untung maka akan mendapatkan bagi hasilnya. Tinggal yang disepakati adalah berapa persentase untuk anak itu. Tetapi kalau tidak jelas seperti itu, kemudian diberikan tanah untuk atau hasil ya, mungkin bukan tanah tapi hasil kebun sampai ia membayar nanti utangnya secara penuh, hasil kebun inilah yang disebut riba. Disebut riba karena utangnya tidak berkurang. Dan usaha itu bukan dalam bentuk perkebunan misalnya begitu kan? Nah, itu adalah riba dan itu cenderung untuk menimbulkan sikap yang tidak baik dari anak yang lain. Ketika memberikan satu hibah kepada seorang anak yang lain juga tentu saja menuntut seperti itu, ya. Jadi ya saran saya adalah sepakati kembali akadnya apa. Kalau memang adalah modal usaha, ayo jadikan sebagai modal usaha. Nanti setelah itu berikan persentase keuntungan buat anak, walaupun namanya anak, tapi modalnya dipakai untuk usaha. Berapa persen setiap tutup buku misalnya, ya tutup tahun berapa keuntungannya diberikan secara persentatif. Kemudian ada pun untuk lahan kebun sendiri, maka boleh saja diberikan sebagai hibah. Kalau sudah diberikan sebagai hibah, maka bukan lagi milik bapak atau ibu, itu sudah menjadi miliknya anak. Tetapi hati-hati ketika memberi hibah, harus berlaku adil untuk semua anak, supaya apa? Tidak menimbulkan rasa iri ya dan cemburu dalam diri dan hati anak-anak yang lain. Jangan karena mentang-mentang sudah memberikan bantuan berupa utang modal, lalu setelah itu diberikan keistimewaan, diberi hibah yang lain tidak, itu berbahaya. Baik, itu tadi pertanyaan dari Nia di Jambi. Dan mungkin ini waktu kita sudah pukul 21 Ustaz. Baik. Mungkin di akhir penjumpan kita mungkin closing statement tentang kita closing statement saya adalah bahwa lahan yang ada, ayo kita manfaatkan, kelola dengan produktif. Ya, menjadi lahan yang produktif. Jangan dibiarkan tidur apalagi sampai mati tidak dikelola untuk apa-apa begitu ya. Mubazir begitu saja. Mubazir, sangat mubazir. Tanah itu Allah berikan untuk supaya kita bisa makmur lah bersama. Sekarang awal musim penghujan, ya, ayo bercocok tanam. Bagi saudara-saudara para pemirsa yang memang profesinya sebagai petani atau sebagai pekebun, ayo kelola tanah dengan baik. Yang memiliki lahan lalu tidak punya kemampuan untuk mengelola, sewakan kepada orang lain supaya menjadi berkah ya dan memberi hasil buat sesama umat manusia.
Demikian anjuran agama kita. Allahu a'lam. Baik, bersama TV dimanapun Anda berada, di akhir penghujung acara ini kami ucapkan banyak terima kasih kepada Anda yang telah bergabung bersama kami, yang telah menyaksikan kami di malam hari ini dan bersama narasumber kita tentang fikih muamalah yang mengangkat tema tentang hukum sewa lahan. Dan kepada Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas malam hari ini waktunya dan ilmunya. Dan akhir kata seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas, saya Nuzul Haq undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.